والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Mandhumah Al-Qawaidul Fiqhiyah atau afan Al-Mandhumah Al-Baiquniyah, barakallahu fikum. Yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Sekarang kita masih berada pada pembahasan al-maqlub, pembahasan mengenai al-maqlub. Naam. Kata beliau di sini, barakallahu fikum hafizakumullah, fa idza qala qailun, itu sudah kemarin ya. Naam. Kata beliau di sini, wa bisalun akhar, itu ya. Itu. Dan contoh yang lain, hadal haditsu hadatsa bihi hadar rajul fi hal syababihi wa hifdhihi ala wajhin. Suatu hadis disampaikan oleh salah seorang perawi di masa masih mudanya dan juga kuat hafalannya, dengan satu sisi, satu riwayat. Wa hadatsa bihi ba'da syaikhukhatihi wa nisyanihi. Kemudian ketika sudah tua, nyampaikan lagi hadis tadi itu. Ketika dalam keadaan sudah banyak lupa hafalannya. Ala wajhin akhar, tapi hadisnya lain bentuknya. Paham belum? Ketika masih muda, hafalannya kuat, dia nyampaikan hadis. Ketika sudah tua, dia menyampaikan hadis juga. Posisi sudah tua dan sudah banyak hafalan yang dia lupa, akhirnya menyampaikan dengan hadis yang lain. Fa inna nahkum 'ala tsani annahu maqlub. Maka kita hukumi yang kedua berarti maqlub. Yang kedua itu berarti apa? Maqlub. Terus bagaimana? Yang diambil yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Wa rubbama nattali'u aidan 'ala hadha min tariqin akhar. Dan bisa jadi kita juga mengecek kembali hadis tersebut dari jalur yang lain, bihaitsu innana na'rif anna alladhi ja'alahu tilmidan wa syekh. Biar nanti kita tahu, yang dia jadikan murid ternyata dia syekhnya. Li'annahu taqaddam fi asrihi bi ma'rifatit tarikh. Karena dia lebih duluan ditinjau di zamannya atau waktunya dengan mengetahui sejarah tadi itu. Jadi dicek lagi. Karena orang itu kan macam-macam bentuknya. Semakin tua, semakin banyak pula sesuatu yang dia hafal dulu lupa. Sehingga yang disampaikan ketika masih muda, masih kuat hafalannya, berbeda ketika dia menyampaikan di usia tua dan banyak lupa hafalannya. Kan itu. Nah, yang jadikan patokan yang mana kira-kira? Yang ketika masih muda dulu atau ketika yang sudah tua? Ketika masih muda. Kemungkinan besar ketika masih muda itulah yang benar karena hafalan masih kuat gitu ya. Tetapi kalau sudah tua itu kan banyak campuran, mungkin sudah banyak pikiran, sudah tua, sudah intinya barakallahu fi udah enggak kuat lagi hafalannya. Naam. Wal maqlubu min qismid dha'if. Maqlub ini termasuk bagian dari hadis dha'if. Li'annahu yadullu ala adami dhabtir rawi, karena menunjukkan tidak kuatnya hafalan seorang perawi. Na'am barakallahu fikum. Al-qismu tsani, pembagian yang kedua, wa huwa ma dzakara al-mu'allif biqouli wa qalbu isnadil matni qismu. Pembagian yang kedua yaitu membalikkan sanad terhadap matan. Maksudnya matannya itu seharusnya sanadnya A, dia balik dengan sanad B gitu loh. Paham belum? Matannya hadisnya sudah benar matannya. Sanadnya seharusnya dengan sanad A, tapi dia ganti dengan sanad B. Bagaimana, seperti maklub atau enggak nih? Maklub kan seharusnya matannya A sama dia ganti sanad B. Kita lihat. Yakni an yuqlaba isnadul matan li matan akhar. Yaitu sanad suatu matan itu dibalikkan, dipindah kepada matan yang lain. Jadi sanad A ini sanad yang bagus sekali, perhatikan baik-baik. Sanad A itu sanad yang bagus sekali. Sama dia diambil sanad A ini untuk matan yang lain itu loh. Paham belum? Jadi gini, ada matan hadis yang matannya itu dhaif sebenarnya matannya itu. Tapi karena ada seorang perawi yang tidak bertanggung jawab mengambil matan hadis yang sahih matannya. Mengambil sanad hadis yang sahih. Sanadnya ini dicomot sama dia, diletakkan ke hadis yang dhaif tadi itu. Sehingga nampaknya sahih enggak nampaknya? Nah, itu namanya maklub. Itu maklub juga. Maklub itu bisa terbalik, bisa juga pemindahan tadi itu. Nah, barakallahu fikum. Misaluhu, rajulun rawa hadisan, ada salah seorang meriwayatkan hadis min tariqiz Zaid, dari jalurnya Zaid, an Amrin, dari Amr, an Khalid, dari Khalid. Wa hadisan akhar,
Dan meriwayatkan hadis yang lain min tariqi Bakar an Sa'id an Hatim, dari jalurnya Bakar an Sa'id an Hatim. Faja'ala al-isnad ats-tsani lil hadits al-awwal, ini penting ini. Akhirnya sanad yang kedua tadi itu dari jalur siapa tadi? Bakar Sa'id Hatim tadi itu dijadikan untuk sanad hadis yang pertama, dibalik sama dia itu loh. Wa ja'al al-isnad al-awwal lil hadits tsani, sanad yang pertama tadi yang dari jalur Zaid, Amr, Khalid tadi itu dijadikan untuk apa? Matan hadis yang kedua. Fa hadza yusamma qalba isnadil matan. Ini maksudnya apa? Maksudnya inilah yang dinamakan dengan apa? Nah, barakallahu fikum, mengubah sanad matan. Paham ya? Naam. Menukar sanad matan. Wal ghalib annahu yaqaul amdan. Seringnya seperti ini terjadi sengaja. Kalau enggak sengaja itu jarang sekali. Sengaja di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tadi. Jadi seorang perawi itu antum jangan menganggap enggak ada oknumnya, ada oknumnya itu. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu ada. Biar nampak hadisnya sahih, dia mencomot sanad-sanad yang sahih dipakai untuk matan tadi itu. Allahul musta'an. Itu yang pertama. Yang berikutnya juga apa? Terjadi terkadang dengan sengaja lil ikhtibar, untuk menguji. Kita tutup yang terakhir. Ujian mengenai Imam Bukhari yang sudah pernah kami ceritakan berkali-kali. Bagaimana kekuatan hafal Imam Bukhari yang sampai-sampai beliau digelari dengan apa? Jabal Hifdz, gunungnya hafalan. Kita lihat kisahnya. Li ajli an yukhtabar al-muhaddits. Tujuannya terkadang dibolak-balik sanadnya itu tujuannya apa? Untuk mengetes seorang muhaddits. Benar enggak ini muhaddits itu loh. Kama sana'a ahlu Baghdad ma'al Bukhari. Ini kisahnya perlu antum ingat-ingat terus ini ya, karena sering muncul ini ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh penduduk Baghdad, penduduk Irak ya. Nah, barakallahu fikum, ibu kota Irak Baghdad ya. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh penduduk Baghdad bersama Imam Bukhari. Wa dzalika lamma alimu annahu qadimun alaihim. Saat itu ketika terdengar Imam Bukhari mau datang ke Baghdad, istama'u minal Iraq wa ma haulahu. Akhirnya orang-orang ahli hadis mereka berkumpul dari Irak dan juga yang sekelilingnya. Wa qalu, mereka mengatakan nuridu an nakhtabiru hadzal rajul. Kita ingin mengetes Imam Bukhari ini, benar enggak dia muhaddits? Kita lihat. Fa wada'u lahu mi'ata haditsin wa wada'u likulli haditsin isnadan ghair isnadihi. Masyaallah. Akhirnya mereka sepakat. Mereka meletakkan berapa? 100 hadis. Setiap orang 100 hadis. Dan mereka meletakkan setiap hadis itu sanad yang bukan sanadnya, bolak-balik sama dia. Wa qallabul asani, dan mereka membolak-balik sanad tadi itu. Nah, 100 hadis dibolak-balik sanadnya. Liyakhtabirul Bukhari. Tujuannya untuk mereka mengetes Imam Bukhari. Imam Bukhari benar enggak dia muhaddits? Kita tes aja, kita coba. 100 hadis dibolak-balik sanadnya. Wa qalu kullu wahidin minkum 'indahu 'asharatu ahadits yas'aluhu anha. Mereka sepakat mengatakan, masing-masing kalian nanti menyediakan 10 hadis, tanyakan ke Imam Bukhari. Hadis yang sudah dapat dibolak-balik sanadnya. Bayangkan, enggak sembarangan ini. Ini kalau orangnya enggak cerdas sekali, enggak paham itu ya hadis-hadis, tapi Imam Bukhari masyaallah kita lihat nanti. Nah, jadi sudah disepakati masing-masing kalian nanti kalau sudah datang Imam Bukhari menyediakan 10 hadis yang sudah dibolak-balik sanadnya, tanyakan kepada dia. Wa wada'u 'asharata rijalin huffadin aqwiya, masyaallah. Akhirnya mereka pun juga apa? Meletakkan 10 orang yang penghafal hadis kuat hafalannya. Hadis yang sudah dibolak-balik sanadnya tadi. Total berarti berapa hadis tadi? 100 hadis kita lihat. Falamma ja'al Bukhari rahimahullah taala wa sam'an nas, kemudian datanglah Imam Bukhari. Tatkala Imam Bukhari datang dan mulai berkumpul manusia, bada'u yasuqunal asanid kullaha hatta tahu minha. Mereka mulailah menyebutkan sanad-sanad, haddatsana fulan, haddatsana alan, sebutkan semuanya sampai selesai. Wa kanu kullama saqu isnadan wa ma'ahu al-matn qala al-Bukhari la a'rifu. Masyaallah, ini cerdasnya Imam Bukhari di sini. Kita lihat. Dan saat itu setiap kali mereka menyebutkan sanad diiringi dengan matan tadi itu, Imam Bukhari mengatakan aku enggak tahu. Paham ya? Di 10 orang tadi itu setiap kali menyebutkan hadis Imam Bukhari mengatakan la a'rifu, ana enggak tahu. Ana enggak tahu. Ana enggak tahu sampai selesai teman Imam Bukhari mengatakan ana enggak tahu. Akhirnya kita lihat hatta atammuha kullaha, sampai sempurna 100 hadis tadi itu Imam Bukhari hanya mengatakan aku enggak mengetahuinya. Fala amatu man minan nas qalu hadzal rajul la ya'rifu syai'an. Ini akhirnya
Akhirnya apa? Manusia yang banyak tadi itu, yang ngumpul tadi itu mengatakan Imam Bukhari enggak tahu apa-apa ternyata. Padahal Imam Bukhari entar dulu, paham ya? Jangan buru-buru dulu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, enggak sembarangan ini. Ini orang ini ngumpul kemudian kan Imam Bukhari sejak hadis pertama sampai 100 dia mengatakan aku enggak mengetahuinya. Akhirnya orang-orang yang banyak tadi mengatakan, hadzal rajul la ya'rifu syai'an. Imam Bukhari enggak tahu apa-apa ini. Laki-laki ini enggak tahu apa-apa. Yu'radu 'alaihi mi'atu haditsan wa huwa yaqulu la a'rifuhu. Sudah disodorkan 100 hadis, dia mengatakan aku enggak mengetahuinya. Yakni ini, perhatikan lagi. Yakni la a'rifu hadas sanad li hadzal hadis. Maksud Imam Bukhari itu, aku enggak mengetahui sanad ini untuk hadis ini, yang aku ketahui sanadnya seperti ini. Paham belum? Jadi sanad yang kamu sebutkan itu aku enggak tahu, itu keliru sanadnya. Yang sanad keliru itu sama Imam Bukhari diulangi lagi. Yang benar seperti ini, diganti sanad yang benar. Bayangkan itu. Jadi sanad dibolak-balik tadi itu, yang dibolak-balik itu sudah dihafal Imam Bukhari. Paham ya? Kemudian diluruskan sanad yang benar. Berarti kuat sekali yang kita lihat ini. Summa qama rahimahullah taala ba'da dzalik wa saqa kull haditsin bi isnadihi sahih hatta intaha min al-mi'ah kulliha. Akhirnya Imam Bukhari berdiri menyebutkan setiap hadis yang 100 tadi itu dengan sanad yang sahih. Bayangkan, kuat enggak kira-kira? Kuat enggak kira-kira? Kuat. Karena apa? Karena coba bayangkan, mungkin yang 10 orang tadi aja belum bisa mungkin. Belum tentu bisa. Karena 10 orang tadi kan ditujukan apa? Difokuskan untuk menghafal yang dibolak-balik sanadnya. Nah, Imam Bukhari tahu sanadnya ini terbalik, enggak benar, enggak sahih. Yang sahih seperti ini. Masyaallah, kita lihat di sini. Wasaqa kullu haditsin bi isnadihi sahih. Imam Bukhari berdiri langsung menyebutkan 100 tadi itu dengan masing-masing hadis dengan sanad yang sahih hatta intaha minal mi'ah kulliha, sampai genap 100 semuanya. Fa'arafu anna ar-rajula ayatun min ayatillah fil hifdz. Akhirnya mereka pun tahu ternyata seorang ini yaitu Imam Bukhari adalah salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah hafalan. Fa'aqarru wa ada'unah wa ada'anulah. Akhirnya mereka pun mengakui dan mereka pun tunduk kepada Imam Bukhari. Maksudnya benar-benar terbukti gitu ya. Nah, barakallahu fikum, sampai Imam Bukhari digelar dengan apa tadi? Jabalul Hifdz, yang mana beliau mengatakan ahfadzu mi'ata alfi haditsin sahih wa mi'atai alfi haditsin ghairi sahih. Aku menghafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillah rabbil alamin.